Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gema hari ini 24 November 2025 bertema diperlengkapi untuk pekerjaan baik, yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, tapi saya akan baca ayat yang ke-17 untuk setiap kita. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin punya relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berkati untuk setiap hal yang akan kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Meningkatnya kejahatan sudah dan terus terjadi. Di negara-negara Kristen, nilai-nilai kekristenan makin luntur dan diganti dengan humanisme, yaitu pemikiran yang mengutamakan manusia. Dalam pemikiran ini, manusia makin berpusat pada diri sendiri dan tidak mempedulikan Allah. Manusia yang tidak berpusat pada Allah akan selalu melawan Allah. Kita bisa lihat juga di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dunia adalah tempat yang membawa penderitaan bagi orang percaya, baik secara fisik maupun secara mental. Di beberapa tempat, kegiatan rohani orang Kristen dibatasi dan dihalangi, bahkan tidak jarang disertai penganiayaan. Untuk menguatkan kita menghadapi rintangan, Rasul Paulus mendorong kita mengikuti teladannya, mengikuti cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunannya. Selain menghadapi masalah penderitaan, orang percaya juga menghadapi tantangan dari hikmat atau filsafat dunia yang dapat menyesatkan kita. Rasul Paulus berkata, "Hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Itu bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup oleh roh adalah hidup berdasarkan firman Tuhan. Alkitab mengajar kita untuk mengenal kehendak dan hukum Allah dengan benar. Akan tetapi, kita harus sadar bahwa kemampuan otak manusia yang terbatas tidak akan mampu memahami sepenuhnya keberadaan Allah yang tidak terbatas. Kita memerlukan bimbingan Roh Kudus agar bisa mengenal Tuhan dan memahami firman-Nya. Kita memerlukan bimbingan orang lain, rohaniwan, dan sesama orang percaya yang sudah lebih dahulu mempelajari firman Tuhan. Alkitab tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan dengan mengandalkan intelektualitas manusia. Kedalaman maksud Tuhan di dalam firman-Nya hanya dapat dipahami oleh hati yang bersedia tunduk dan taat kepadanya. Bila kita mengandalkan logika kita sendiri, pemahaman kita mungkin bertentangan dengan maksud Allah. Inilah yang terjadi dengan ajaran sesat yang mengklaim ajarannya sebagai ajaran yang berdasarkan Alkitab. Selain mempersenjatai kita untuk menghadapi hikmat dunia, firman Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan agar kita melakukan pekerjaan atau perbuatan baik yang ditentukan Allah bagi diri kita. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Perbuatan baik harus dilandasi oleh kasih, bukan dilandasi keinginan dipuji. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita juga bisa baca itu. Perbuatan baik yang benar adalah perbuatan baik yang dikerjakan untuk memuliakan Allah dan dilandasi kasih kepada Allah dan sesama. Apakah hidup Anda sudah diabdikan untuk melaksanakan perbuatan baik yang dikehendaki Allah bagi diri Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh adalah hidup yang menunjukkan bahwa kami anak Allah, dengan kami menghidupi panggilan kami, terus menunjukkan perbuatan-perbuatan kami yang baik yang memuliakan akan Allah di dalam sepanjang hidup kami. Bukan supaya kami diselamatkan, tetapi karena kami sudah diselamatkan, maka buah dari keselamatan itu adalah perbuatan baik yang kami tunjukkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.